Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita terus ditolong oleh Allah, kita terus dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke majelis ilmu ini. Semoga kita terus bisa istiqomah hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini kita akan mengambil sebuah materi dari kitab yang berjudul La Tahzan, ya, La Tahzan. Ini kitab yang bestseller ya di Timur Tengah sana, di Timur Tengah. Penyusunnya adalah Dr. Aid Al-Qarni. La tahzan itu kan artinya jangan bersedih, jangan bersedih. Nah, baik, kita lanjutkan ini, bahwa di Quran surat ke-14 ayat ke-34 Allah berfirman. Saya ambil di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya saja. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini Allah yang bilang gini kepada kita, bukan saya hanya membaca ya. Saya hanya membaca. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya ya, saking banyaknya nikmat Allah itu. Untuk apa kita mengingat-ingat nikmat Allah ini? Kita pikirkan, kita tadabburi, kita tafakuri dan seterusnya ya. Untuk apa? Agar kita ini loh tidak bersedih terus ya. Agar kita ini loh bisa optimis. Agar kita ini tidak menyalahkan Allah terus. Agar kita ini bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Maka kita ingat-ingat bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Apa saja nikmat Allah? Kesehatan kita, itu nikmat dari Allah. Lalu kita tinggal di negara yang aman, gitu. Coba kita tinggal di Palestina sana, kita tinggal di Iran, ya kan, betul-betul apa? Seperti apa? Tidak tenang itu hidup. Kita tinggal di negeri yang aman, itu juga nikmat, gitu. Sandang pangan cukup, ya, sandang pangan cukup. Ada udara yang jernih, air yang bersih. Semua nikmat itu ada, tersedia di dalam hidup kita. Maka di Quran surat Luqman ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Nah, ini Allah menyatakan. Allah itu menundukkan apa saja yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi untuk kita, untuk kita. Lalu lanjutan ayatnya, dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Jadi Allah mengatakan bahwa apa? Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Kita perhatikan nikmat yang lain, gitu. 2 mata gitu. Ada di depan sini, ya toh? Sehingga apa? Kalau kita melihat ke depan itu enak, gitu. Coba mata kita ada di sini, satu di sini, satu di sini. Bagaimana kira-kira kalau kita melihat? Sulit, ya toh? Kalau mata kita ada di sini, satu, di belakang satu, repot melihatnya, repot. Lalu kita juga punya lidah, ya. Satu lidah, satu lidah.
juga dua bibir, juga dua tangan. Bagaimana kalau tangan kita nggak ada? Lalu kita juga punya dua kaki. Maka di Quran surat Ar-Rahman ayat ke-13, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah berfirman, maka nikmat dari Tuhan, nikmat yang manakah yang kamu dustakan? Jadi Allah semacam mempertanyakan pada kita, enggak ada nikmat yang bisa kamu dustakan, itu enggak ada. Saking banyaknya nikmatnya Allah. Dan surat ini, ayat ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini diulang-ulang oleh Allah di surat yang sama sebanyak 31 kali. Seolah-olah itu Allah melihat kemana-mana, bertanya kepada setiap orang, nikmat mana yang bisa kamu dustakan, nikmat mana yang bisa kamu dustakan, dan seterusnya. Tidak ada sama sekali, karena memang nikmat Allah itu sangat banyak. Ini perlu kita sadari ya. Untuk apa? Untuk tadi loh, agar kita itu tidak ngersulo, agar kita itu tidak menyesal, agar kita itu bisa optimis, agar kita itu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Coba kita pikirkan bagaimana jika kaki kita bengkak, bahkan patah ya. Tentu kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berjalan. Dan bagaimana kalau kita sakit ya? Kalau kita sakit yang menyebabkan tidur kita tidak nyenyak. Dan kita makan juga tidak enak ya. Minum juga tidak enak. Orang sakit kan makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak nyenyak. Alhamdulillah Allah membuat kaki kita normal, tangan kita normal, mata kita normal, jantung kita normal, hati kita normal dan lain sebagainya, normal semuanya. Apakah kita ingin menukar mata dengan emas sebesar gunung Uhud misalnya? Mata kita diculek, diambil, terus kita diberi uang atau emas sebesar gunung Uhud, mau nggak kira-kira? Tentu kita tidak mau ya. Tentu kita tidak mau. Dan apakah kita itu mau menukar lidah kita? Lidah kita dipotong, terus kita dikasih istana yang menjulang tinggi, kira-kira mau nggak? Tidak ya kan. Kalau lidah kita dipotong, tentu kita akan tidak bisa bicara. Jadi nikmat Allah sangat banyak ya. Lalu kedua tangan kita ditukar dengan berlian misalnya, mau kita? Tentu tidak. Tangan dipotong, lalu apa? Ditukar dengan berlian. Tentu kita tidak mau, sebab dengan tidak punya tangan kita nggak bisa bekerja, kita tidak bisa angkat sesuatu dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka di buku ini kita disuruh pikirkan itu semua. Kemudian syukurilah ya. Jadi setelah berpikir, bersyukur. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 21 Allah berfirman, wa man fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, di badan kita ini, di sekitar kita ya, maka apakah kamu tidak memperhatikan kalau di badan kita ini banyak nikmat ya, di sekitar kita ini banyak nikmat ya. Mari kita pikirkan dan kita renungkan. Setelah itu kita syukuri yang ada pada diri kita itu, misalnya keluarga, kita punya keluarga, punya rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya. Kita sehat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan apa saja yang tersedia di sekeliling kita, mari kita pikirkan agar kita tidak termasuk golongan orang yang kufur gitu. Seperti mana di Quran surat An-Nahl ayat 83 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'rafuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Artinya mereka mengetahui nikmat Allah. Jadi kita, saya, bapak, ibu, saudara itu tahu kalau nikmat Allah itu sangat banyak. Tapi kemudian mengingkarinya. Jadi banyak di antara kita yang mengingkari nikmat dari Allah, tidak mensyukuri. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi mari kita pikirkan, mari kita renungkan apa yang ada pada diri kita.
lalu kita syukuri. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, teruslah merenung, teruslah mentafakuri apa-apa yang ada pada diri kita, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak mengeluh terus, agar kita ini optimis, dan agar kita ini bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur, maka Allah akan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita ini bisa merenungi apa segala sesuatu yang ada pada diri kita, lalu kita mensyukurinya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.